Welcome to Movie Reviews bersama saya Martin di Mila Lumitu Channel. Di episode kali ini, saya akan mereview film sequel dari Drishyam yang sudah saya bahas di episode sebelumnya, yaitu Drishyam 2. Drishyam 2 diproduksi tahun 2021, jadi masih terbilang baru ya guys. Film ini mengambil setting 6 tahun setelah Drishyam 1. Hebatnya, film ini tidak berasa seperti sequel loh guys. Walaupun masih berkutat pada hilangnya Varun di film pertama, namun plot film Drishyam 2 tidak terkesan dipaksakan. Dialog-dialog cerdas dan twist yang tidak terduga tetap ada, dan tidak ada kesan pengulangan dari film pertamanya. Saya tetap dibuat kagum dengan film keduanya ini. Kalau menilik dari sejarahnya, biasanya film sequel kualitasnya di bawah film sebelumnya. Juga kesan pengulangan dari film pertamanya biasanya tidak bisa dihindari. Namun tidak begitu hanya dengan Drishyam 2 ini. Jitu Joseph selaku sutradara dan penulis ceritanya patut diacungi jempol. Karena pandemi COVID-19, film ini akhirnya tidak dirilis di bioskop, tapi secara streaming di Amazon Prime Video di bulan Februari 2021. Nah, sebelum kita membahas aspek di luar plot ceritanya, marilah kita bahas plot ceritanya dulu. Sebelumnya akan ada spoiler buat yang belum menonton film ini. Karena film ini sudah lama tanggal rilisnya, maka saya merasa tidak perlu menghindari spoiler. Bagi yang belum menonton film pertamanya, saya sarankan tontonlah dulu, karena film keduanya ini masih berhubungan erat dengan film pendahulunya. Kalian bakal bingung bila belum menonton Drishyam 1. Atau boleh simak review dari saya aja bila kalian malas menonton film pertamanya. Oke? Film dibuka di tahun 2013 dengan adegan seseorang yang sedang buron, Josh George, di mana dia sedang melarikan diri dan sedang dicari oleh pihak kepolisian. Josh George hendak pulang ke rumahnya. Dalam pelariannya, dia melihat George Kuti yang sedang berjalan keluar dari bangunan kantor polisi baru yang belum selesai. Dia kemudian melanjutkan pergi dengan sembunyi-sembunyi menuju rumahnya. Saat dia sampai di rumahnya dan mengetuk jendela kamar istrinya, dan istrinya membuka jendela kamarnya, di saat itulah polisi menggerebeknya. Josh George ternyata sudah diincar oleh para polisi lalu dibawa pergi oleh mereka. Adegan kemudian berlanjut ke 6 tahun kemudian, di mana George Kuti tengah cekcok dengan istrinya. Dari percekcokan ini terungkap bahwa George Kuti sekarang sudah punya gedung bioskop, namun Rani istrinya mengeluh karena tidak ada pemasukan dari situ. Rani merasa sia-sia karena mengorbankan tanah ayahnya untuk dijual dan diinvestasikan ke dalam bisnis gedung bioskop, sedangkan hutang mereka untuk modal menjalankan bisnis tersebut besar dan belum lunas. Rani mengomel karena George Kuti membuang-buang uang membayar penulis skenario untuk keperluan produksi filmnya sendiri tanpa hasil sampai sekarang. Naskah filmnya belum juga jadi, sedangkan biaya produksi sudah dikeluarkan tanpa hasil yang jelas. Di tengah-tengah percekcokan ini, tetangga mereka, Sabu dan Sarita, terlihat sedang bertengkar. Menurut Rani, Sabu sering memukuli istrinya, Sarita, dan meminta uang darinya. Sabu adalah seorang pemabuk yang pekerjaannya tidak jelas. Rani meminta suaminya untuk menengahi pertengkaran itu. Dia merasa kasihan terhadap Sarita yang baik dan sering membantunya jika ada masalah. George Kuti yang sebetulnya enggan ikut campur permasalahan tetangganya, akhirnya menuruti permintaan istrinya. George Kuti lalu mencoba menengahi pertengkaran Sabu dan Sarita. Di situ sempat keluar kata-kata Sabu soal George Kuti yang pernah membunuh seorang pemuda beberapa tahun silam. Sarita akhirnya menyerah dan memberikan uang pada suaminya untuk mabuk-mabukan. George Kuti dan Rani lalu menyarankan Sarita untuk melaporkan tindak KDRT Sabu padanya, namun Sarita takut kalau Sabu nanti malah dipukuli polisi. Dia tidak mau hal itu terjadi. Di scene berikutnya, diperlihatkan bahwa sekarang hidup George Kuti sudah lebih baik daripada saat di film pertamanya. Dia sudah punya mobil bagus dan sedang memasang CCTV di kantor TV kabelnya dan juga di gedung bioskopnya. CCTV itu terhubung dengan HP-nya sehingga dia bisa melakukan pengawasan kapanpun. Sementara itu penduduk lokal sedang berkasak kusuk soal George Kuti yang dicurigai membunuh Varun dan bahwa orang tua Varun sekarang hidup di Amerika. Walaupun pihak kepolisian masih mencurigainya, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bukti bahwa George Kuti telah membunuh Varun. Mayat Varun pun masih belum diketemukan sampai sekarang. Saat George Kuti sedang berada di kantor gedung bioskopnya, dia kedatangan tamu. Tamu itu ternyata adalah Prabhakar, ayah Varun. Prabhakar mengatakan bahwa tiap tahun mereka balik ke India untuk upacara peringatan kematian Varun, walaupun masih belum jelas apakah dia masih hidup atau sudah mati.
Menurut astrolog yang mereka temui, atau kasarannya dukun lah, Roh Farun sedang berkelana tanpa memperoleh keselamatan. Solusi dari hal ini adalah mengadakan semacam ritual peringatan kematian dengan jasad atau tengkoraknya supaya rohnya tidak terombang-ambing. Prabakar memohon pada George Scotty untuk memberitahunya di mana tengkorak dari anaknya supaya mereka bisa tenang dan tidak stres seperti sekarang. Dia bilang bahwa rumah tangganya sudah diambang kehancuran karena hal ini. Dia berjanji akan tutup mulut kepada siapapun termasuk istrinya Gita soal penyebab kematian Farun. Dia hanya perlu mendapatkan jasad atau tengkorak anaknya, itu saja. Namun George Scotty dengan halus menolak permintaan Prabakar. Dia bilang dia tidak bisa membantunya dan memohon supaya Prabakar jangan menemuinya lagi. Sementara itu Anu, anak kedua George Scotty yang sedang beranjak remaja, sedang didekati oleh teman pria satu sekolahnya yang ingin membuat satu film pendek yang terinspirasi oleh kejadian yang dialami keluarganya 6 tahun silam. Teman sekolah Anu ini ingin bertandang ke rumahnya untuk pengambilan gambar. Namun Anu ragu apakah ibunya akan mengizinkannya datang ke rumahnya karena sejak kejadian tersebut, ibunya selalu curiga pada teman-teman pria anak-anaknya yang bertandang ke rumahnya. George Scotty diceritakan juga tengah berdiskusi soal klimaks dari film yang akan dibuatnya dengan penulis skenarionya, Vinaya Chandran. Vinaya Chandran sendiri adalah seorang penulis skenario senior yang terkenal. George Scotty masih belum sreg dengan klimaks film yang akan diproduksinya. Dia ingin klimaks yang berbeda dan menarik yang akan membuat filmnya dikenang sepanjang masa. George Scotty juga tengah mendekati Rajan, seorang polisi yang bertugas di shift malam, untuk satu peran yang tengah dipersiapkannya. Dalam pembicaraan ini, diungkap bahwa George Scotty tengah berencana menerbitkan skenarionya dalam bentuk novel untuk diedarkan dalam skala kecil. Rajan juga menanyakan padanya kapan film itu jadi dibuat karena sudah 2 tahun lebih berlalu sejak George Scotty menceritakannya padanya rencana pembuatan film yang melibatkannya itu. Dia sudah tidak sabar ingin berakting di depan kamera. Sementara itu, hubungan Rani dan Sarita kian dekat. Saat George Scotty sedang keluar kota sampai menginap untuk membicarakan soal skenario dengan Vinaya Chandran, Sarita bahkan sampai diundang untuk menginap di rumah Rani. Rani bilang bahwa selama 2 tahun ini, sejak Sarita menjadi tetangganya, dia sudah menganggap Sarita seperti adiknya sendiri. Dalam kesempatan itu, Sarita sempat bertanya soal kejadian 6 tahun yang lalu dan benarkah ada pembunuhan yang terjadi. Namun tidak jadi karena dia terlalu sedih mengingat kejadian itu dan malah meninggalkan Sarita sendirian di dalam kamarnya. George yang sudah menjalani masa hukumannya balik ke kampungnya. Dia mampir terlebih dulu ke warung Sulaiman. Di sini dia mendengar perbincangan pengunjung warung Sulaiman bahwa polisi akan memberi hadiah besar bagi orang yang bisa membantu mereka untuk mengungkap soal hilangnya Farun 6 tahun yang lalu. George kemudian pulang ke rumahnya, namun Mary, istrinya, tidak mau menerimanya. Mary bilang bahwa George telah membunuh kakaknya dan dia tidak bisa memaafkannya. George bilang bahwa pembunuhan itu tidak disengaja. Namun Mary tetap pada pendiriannya dan mengusirnya pergi. George kemudian balik ke kedai Sulaiman dan kemudian meminta saran soal kondisinya sekarang. Sulaiman mengatakan bahwa yang penting sekarang bagi George adalah untuk mendapatkan pekerjaan dulu. Dia kemudian mengarahkannya untuk berbicara pada Sabu yang berprofesi sebagai makelar dari luar kampung mereka untuk mencari tahu apakah ada pekerjaan buat dia. Anju, anak sulung George Scotty, sekarang menjadi suka gugup dan ketakutan bila mendengar sirene polisi atau melihat polisi di dekat rumah mereka. Dia masih belum terbebas dari trauma yang melandanya 6 tahun yang lalu. Sekarang dia lebih pendiam dan tidak seceria 6 tahun yang lalu. George Scotty diam-diam melaporkan Sabu ke polisi soal KDRT. Saat polisi bertandang ke rumahnya untuk meminta keterangan mengenai hal ini, Anju menjadi ketakutan. George Scotty menenangkannya dan menyuruhnya menerima mereka. Polisi kemudian memanggil Sabu dan memperingatkannya soal laporan KDRT ini. Sabu hanya bilang bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Malamnya, Anju bermimpi melihat Gita Prabakar mengancamnya karena membunuh putranya. Muka Anju terlihat ketakutan. Terungkap di sini bahwa ternyata Anju menderita Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD setelah kejadian 6 tahun yang lalu. Dia juga tengah berada dalam perawatan dokter untuk masalah ini. Anju sering mengalami kejang-kejang. Dokter bilang jangan sampai kejang-kejang ini terjadi lagi karena itu akan menimbulkan masalah serius. George yang telah diusir oleh istrinya kemudian pergi ke rumah ibunya.
Dia meminta ibunya untuk membujuk Mary supaya mau menerimanya lagi karena Mary dan ibunya masih berhubungan baik selama ini. Josh sendiri tidak bisa tinggal di rumah ibunya karena kakak Josh lah sekarang yang menjadi pemilik rumah. Ibunya sendiri boleh dibilang sekarang cuma numpang di rumah ini. Maka pergilah ibu Josh ke rumah istrinya. Dia mencoba membujuk Mary, istri Josh, untuk menerima kembali Josh di rumahnya. Namun ternyata Mary tidak mau menerima kembali suaminya di rumahnya. Bagaimanapun juga, Josh telah membunuh kakak kandungnya. Di adegan berikutnya terungkap bahwa ternyata Sabu dan Sarita adalah agen polisi yang sedang menyamar. Mereka memang sengaja melakukan pendekatan pada keluarga George Scuti untuk mengorek soal Varun. Mereka juga ternyata telah menyadap rumah George Scuti selama ini. Percakapan mereka selama ini juga telah direkam oleh pihak kepolisian. Namun belum diperoleh keterangan soal Varun karena George Scuti melarang keluarganya untuk membicarakannya di dalam rumahnya. Namun Rani sempat membocorkan kepada Sarita soal George Scuti yang memindahkan mayat Varun sebelum digali oleh pihak kepolisian. Walau dia tidak memberitahu Rani kemana mayat itu sebenarnya dipindahkan. Sementara itu, George yang mendengar pembicaraan para pengunjung di warung Sulaiman bahwa akan ada bayaran yang besar dari kepolisian untuk saksi mata yang akan memberatkan George Scuti soal keterlibatannya dalam menghilangnya Varun, segera menghadap polisi dan hanya mau mengungkapkan apa yang dia lihat kepada polisi yang berpangkat tinggi saja. Inspektur polisi Thomas Bestin ditemani oleh Inspektur polisi Philip Matthew, seorang anggota tim investigasinya, lalu menemui Josh untuk mencari tahu apa yang diketahuinya. Josh selalu bilang bahwa sebagai ganti kesaksiannya, dia meminta imbalan Rp500.000. Karena pentingnya kesaksian Josh, Thomas Bestin setuju untuk memenuhi permintaan Josh tersebut. Karena jumlah yang besar ini, kepolisian meminta support dari Prabhakar untuk menyediakan uang sejumlah itu. Disinilah Josh mengatakan bahwa dia melihat George Scuti keluar dari kantor polisi yang menunjukkan bahwa disitulah dia mengubur jasad Varun. Atas dasar kesaksian Josh, Inspektur Thomas Bestin kemudian memerintahkan lantai kantor polisi baru yang sudah berdiri selama 6 tahun tersebut dibongkar. Dia memerintahkan hal itu dilakukan secara tersamar dan tidak diungkapkan ke media. Penggalian dilaksanakan sangat ketat. Para tukang penggali bahkan tidak diperbolehkan keluar dari kantor polisi karena khawatir informasi soal penggalian akan bocor bila mereka diizinkan keluar untuk sekadar makan atau merokok. Sebagai gantinya, polisi yang akan mengantarkan makanan atau apapun yang mereka inginkan. Dari penggalian ini, akhirnya ditemukanlah tengkorak yang diduga adalah tengkorak dari Varun. Karena inilah, maka George Scuti dipanggil lagi oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi. Di sini hadir pula Prabhakar dan istrinya, Gita. Kemudian diungkapkan pula kepada Rani bahwa Sabu dan Sarita adalah polisi yang menyamar. Saat Gita menekan Anju dengan menanyainya mengapa dia membunuh anaknya, Anju terjatuh ke lantai dan mulai kejang-kejang. Di sini terungkap kondisi emosional Anju yang sebenarnya. Akting dari Ansiba Hasan yang memerankan Anju begitu meyakinkan di sini. Ekspresi mulutnya yang miring seperti orang terkena stroke sungguh natural. George Scuti lalu memohon untuk berbicara empat mata dengan Inspektur Bestin. Dia berkata bahwa dialah yang memukul Varun karena mengira dia adalah maling yang hendak menyantroni rumahnya. Dia juga mengaku bahwa dirinya lah yang memindahkan mayat Varun ke kantor polisi yang saat itu masih akan dibangun. Dia juga mengaku bahwa dia telah menghilangkan bukti sehingga tidak akan ada petunjuk yang mengarah kepadanya. Dia melakukan ini semua sehingga bukti-bukti akan mengarah pada dirinya untuk melindungi keluarganya. George Scuti akhirnya ditangkap keesokan harinya. Setelah penangkapan George Scuti tanpa disangka-sangka, Vinaya Chandran, penulis skenario yang disewa George Scuti untuk menulis skenario film yang akan dibuatnya, datang menghadap Inspektur Bestin yang didampingi oleh Gita dan Prabhakar. Dia menceritakan bahwa di tahun 2016, George Scuti mendekatinya untuk menulis skenario dari film yang ingin dibuatnya. Vinaya Chandran merasa tertarik mendengarkan narasi cerita dari George Scuti dan kemudian setuju untuk menulis skenario filmnya. George Scuti menginginkan skenarionya selesai dulu sebelum pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan filmnya mulai dilaksanakan. Akhirnya, skenario film bisa diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Dalam kurun waktu itu, George Scuti banyak berdiskusi dengan Vinaya Chandran soal narasi full skenarionya. Vinaya Chandran kemudian menceritakan inti cerita dari skenario yang sudah dibikinnya itu, yang mirip sekali dengan cerita dari Drishyam 1, hanya saja nama karakter diganti dan diberikan latar belakang yang berbeda pada 2 karakter sentral dalam skenarionya. Karakter Krishna Kumar yang didasarkan pada George Scuti diceritakan menguburkan jenazah Binu Raj secara sembunyi-sembunyi
anak seorang pejabat tinggi yang terbunuh oleh anaknya Jyotish dalam suatu perkelahian. Binuraj dan Jyotish adalah mahasiswa yang juga aktivis kampus yang menganut pandangan politik yang berbeda. Krishna Kumar sendiri adalah seorang pebisnis. Jyotish menantangnya untuk berduel 1 lawan 1 kalau berani, tanpa melibatkan pihak lain, khususnya anak buah ayah Binuraj. Binuraj yang panas dengan tantangan itu kemudian menyatroni rumah Jyotish seorang diri. Dalam perkelahian itu, Binuraj terbunuh. Mengetahui bahwa Binuraj adalah anak seorang pejabat tinggi, dan bila berita matinya Binuraj sampai tersebar keluar, maka hidup anaknya akan berakhir, Krishna Kumar menyuruh Ambika istrinya dan Jyotish anaknya untuk pergi ke rumah istrinya. Dia kemudian mengubur jenazah Binuraj di kantor partai ayah Binuraj yang baru dan yang sedang dibangun. Krishna Kumar kemudian menciptakan bukti-bukti yang akan membuktikan dia sebagai pembunuh Binuraj untuk melindungi anaknya. Pada akhirnya polisi berhasil menemukan jenazah Binuraj dan Krishna Kumar mengakui dirinya sebagai pembunuhnya lalu dipenjarakan. Ini akan menjadi klimaks dari filmnya nanti. Namun karena George Kutty dan Vinaya Chandran tidak merasa puas dengan klimaks tersebut, maka filmnya belum kunjung dibuat. George Kutty kemudian mempublikasikan sebuah novel berdasarkan skenario tersebut, sehingga mereka tidak kehilangan copyright dari ceritanya. Novel itu telah dipublikasikan 6 bulan sebelumnya, tapi novel itu tidak dicetak dalam jumlah besar. Bagi mereka, yang penting copyright-nya bisa tetap mereka pegang, sehingga bukan keuntungan dari penjualan novel itu yang mereka kejar. Dalam satu kesempatan, George Kutty pernah menyampaikan pada Vinaya Chandran soal klimaks alternatif yang ingin dia buat. Dalam hubungannya dengan itu, George Kutty juga sempat meminta bantuan Vinaya Chandran untuk menanyakan pada koneksinya di kepolisian soal prosedur yang akan dilaksanakan bila ada tengkorak yang ditemukan di Idukki, lokasi latar belakang di mana cerita itu terjadi. Setelah info itu diberikan Vinaya Chandran kepada George Kutty, dia kemudian membuat cerita dengan klimaks alternatif yang dia usulkan itu. Pada akhirnya klimaks ini tidak jadi dipakai setelah Vinaya Chandran memberitahunya soal unsur-unsur yang berisiko bila klimaks ini dipakai. Klimaks alternatif inilah yang membuat Vinaya Chandran memutuskan untuk bertandang ke kepolisian. Adegan ini diparalel dengan adegan di mana George Kutty sedang diadili di pengadilan. Saat pengadilan sedang berjalan, hakim tiba-tiba menerima surat pemberitahuan bahwa tengkorak yang ditemukan di kantor polisi ternyata bukanlah tengkorak Varun. Inspektur Bastin mendesak Vinaya Chandran untuk mengungkapkan apa klimaks alternatif yang sudah dibikin oleh George Kutty. Vinaya Chandran kemudian menjawab bahwa klimaks alternatifnya menceritakan bahwa sang karakter utamanya berusaha mencari mayat dengan luka di kepala yang sama dengan luka Binuraj yang menyebabkannya terbunuh. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil. Dia mendekati penggali kuburnya dan mulai menjalin pertemanan dengannya. Dari penggali kubur itulah dia tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi satu jenazah untuk berubah menjadi tengkorak. Dia pun membantu si penggali kubur untuk mengatasi masalah finansialnya yang parah dengan memberinya uang dan meraih kepercayaannya. Saat jenazah pemuda yang dikuburkan olehnya sudah berubah menjadi tengkorak, si penggali kubur kemudian menggali kuburan pemuda itu dan menyerahkan tengkoraknya pada protagonis utama. Setelah prosedur kepolisian soal ditemukannya tengkorak diketahuinya, mulailah sang protagonis utama mendekati petugas forensik yang akan menangani prosedur itu dan menjalin pertemanan dengannya pula. Dari situ dia berhasil menemukan kelemahan dari si petugas forensik, yaitu obsesinya untuk berakting dalam satu film. Dengan mengiming-imingi si petugas forensik untuk bermain dalam film yang akan dibuatnya, sang protagonis memanfaatkannya untuk menukar tengkorak dari kepolisian dengan tengkorak yang didapatkannya dari si penggali kubur. Hal ini menjelaskan kenapa tengkorak yang sedianya akan dijadikan bukti untuk memberatkan George Kutty di pengadilan ternyata bukanlah tengkorak Varun. Sebagai konsekuensinya, tuduhan terhadap George Kutty tidak diperkuat oleh bukti sehingga dia bisa lolos sekali lagi dari jerat hukum. Cerita diakhiri dengan dikirimkannya abu dari Varun pada seorang pendeta Hindu disertai amplop dengan nama Gita Prabhakar, berikut nomor HP-nya serta sejumlah uang. Prabhakar dan Gita akhirnya bisa melaksanakan ritual pelepasan roh Varun. Amplop itu berisi pesan dari George Kutty tanpa tanda tangan yang meminta maaf pada Prabhakar dan Gita dan permohonan supaya jangan merecoki George Kutty dan keluarganya lagi. Inspektur Bastin yang hadir menemui mereka menghimbau Gita supaya mengakhiri semuanya sampai di sini saja karena mereka tidak mungkin bisa menang. George Kutty pasti sudah mempersiapkan sesuatu seandainya kelak mereka mengusiknya lagi. Oke guys, harus saya akui bahwa saya kembali terkagum-kagum akan plot cerita film ini. Plot twistnya juga masih oke, dan dialog-dialog cerdasnya juga masih bagus,
dan mengalir alamiah tanpa kesan dibuat-buat. Kadar humornya tidak sebanyak film pendahulunya, dan tone film ini terasa lebih serius. Mohanlal yang memerankan George Clooney juga mampu menjaga performanya dengan baik dan masih tetap menawan. Kecerdasan karakter George Clooney juga masih menonjol, sekaligus terasa low profile. Konflik yang dihadirkan dalam karakter Anju juga terasa lebih berbobot dengan PTSD-nya. Akting Ansiba Hasan sebagai Anju juga terasa lebih mantap dan lebih punya kedalaman. Di sini dia dituntut untuk menjadi lebih total dan itu berhasil dicapainya. Juga Esther Anil yang memerankan Anu. Perubahan perilakunya sebagai ABG dibawakannya dengan baik. Di sini Anu menjadi pribadi yang berbeda karena dia sudah mulai beranjak remaja dengan konflik-konfliknya yang lebih berat. Karakter Anu dibawakan dengan lebih baik oleh Esther Anil yang kali ini lebih kompleks dan kadangkala frustasi menghadapi perilaku ibunya yang overprotective terhadapnya. Demikian pula dengan karakter Rani yang masih diperankan oleh Mina, di mana di sini dia digambarkan mengalami kegamangan dengan sikap George Clooney yang dalam kacamatanya kurang peduli dengan perasaannya. Kerapuan karakter Rani mampu dibawakan oleh Mina dengan sempurna. Saya puas menonton film ini guys. Menurut saya, Drishyam 2 lebih to the point dan lebih padat dalam narasinya. Perkembangan karakter lama dan kemunculan karakter baru masih tetap menarik dan ini menyatu dengan baik dalam jalinan kisahnya. Saya juga berpendapat film ini melebihi ekspektasi saya. Berat loh bagi satu sequel untuk paling tidak menyamai pendahulunya. Drishyam 2 malah melebihi pendahulunya dalam beberapa hal. Sekali lagi saya acungi jempol untuk Jitu Joseph sebagai sutradara dan penulis skenarionya. Tidak ada kesan klise dalam film ini. Konflik dihadirkan dengan smooth, dan solusi untuk klimaks film ini masih cukup menarik dan cerdas. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk you guys semua. Many thanks to my creative support Mr. Tauhid Hidayat karena merekomendasikan Drishyam 1 dan 2 ini kepada saya. Film yang berkualitas tinggi dan tidak lupa dengan misinya yaitu to entertain. Film seperti ini adalah makanan bergizi untuk otak kita guys. Itu saya jamin. Baiklah, dengan demikian berakhirlah review saya untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!